I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sama Angel di channel Autofam TV. Nah, di video kali ini Angel balik buat nge-review salah satu stok unit yang ada di Autofam. Kali ini mobil sedan keluaran dari Honda. Ada Honda Accord 2.4 Vitil tahun 2015. Langsung aja kita mulai dari bagian depannya dulu ya. Untuk warnanya ini warna putih. Sekarang kalian lihat dari lampunya sendiri, lampunya ini dia udah pakai LED ya, ini LED projector. Tapi untuk lampu seinnya dia masih pakai halogen biasa. Oke, langsung aja kita mulai untuk bagian depannya dulu ya. Yang pertama dari lampunya sendiri. Untuk Honda Accord ini dia udah pakai LED DRL ya. Ini di bagian pinggirnya ada DRL-nya. Untuk bagian tengah dia ada projector headlamp ya. Tapi untuk lampu seinnya dia masih halogen ya. Jadi masih bohlam biasa. Di bagian bawah ini dia ada lampu fog lamp di bagian bawah sini. Dia fog lampnya rada memanjang gitu. Untuk corner sensor ada di bagian kiri sama di bagian kanan ya. Kita lihat untuk bagian grillnya. Untuk grillnya sendiri dia sebenarnya ciri khas ya. Accord tuh bagian kampasnya tuh rada panjang gitu, kalian bisa lihat. Jadi ke depannya tuh agak panjang. Dan di grillnya sendiri ini kalian bisa lihat ya, ini bentuknya kayak huruf U ya, lebih ke U daripada ke V sih. Di bagian tengahnya ini dia ada aksen list chrome-nya. Untuk bagian tengah ada emblem Honda-nya yang cukup besar. Terus bagian bawahnya lagi ini dia ada tarikan list chrome-nya lagi ya. Untuk block grillers karena ini mobil sedan jadi nggak heran kalau mobil ini tuh pendek ya. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesin. Oke, kita lanjut untuk bagian mesinnya ya. Untuk Honda Accord ini dia udah pakai Airclass teknologi, udah iVTEC. Untuk cc-nya di 2400 cc ya. Untuk tenaganya di 173 horsepower dan torsinya di 225 Nm. Untuk bagian mesin dia udah dicat ngikutin warna bodi. Terus di bagian atasnya itu dia ada peredamnya. Untuk penyangganya pun dia udah hidrolik ya. Untuk kondisi nih, walaupun ini mobil bekas ya, tapi after use mobil ini nggak pernah bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometer asli, dan kalian bisa cek dulu nih ke Honda biar lebih yakin. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya yuk. Oke, untuk bagian sampingnya Honda Accord ini dia emang agak panjang ya, walaupun cuma 2 baris aja karena sedan, tapi dia tuh emang cukup panjang ya, jadi di bagian dalam pun nggak sempit, cukup luas. Tapi sebelum kita ke belakang, kita bahas dulu dari bagian ban. Untuk bannya sendiri ini pakai merek Michelin ya. Untuk ukurannya di 235/45, untuk ringnya di ring 18. Untuk spion dia udah retract. Ada lampu sennya juga di bagian pinggir sini. Kita bisa lihat ini lampu sennya. Untuk bagian atasnya ini dia ada tarikan list screw di bagian atas sampai bawah. Jadi dia atas bawah ada tarikan list screw-nya. Untuk handle itu dia model tarik, udah smart entry juga. Tangki bensin ada di sebelah kiri. Sekarang kita coba lihat ke belakang. Nah, lanjut ya ke bagian belakangnya nih. Untuk bagian belakangnya dari stop lamp-nya dulu. Stop lamp-nya udah LED, tapi untuk lampu sen tetap ya dia nggak LED, dia masih bohlam. Bagian tengahnya ini ada emblem Honda-nya. Terus di bagian tengah sini dia ada tarikan list chrome-nya sedikit ya. Untuk sensor belakang dia ada 4 titik sensor. Tapi untuk Accord ini dia nggak pakai kamera mundur ya, jadi nggak ada kamera mundurnya. Sekarang kita coba untuk buka bagasi. Untuk bagasinya tetap manual ya, jadi walaupun dibuka dari kunci tetap harus dinaikin manual gitu. Untuk bagasinya sendiri dia cukup luas ya, ini dalam banget tuh, sampai dalam situ tuh. Kalian bisa lihat ya. Bagian bawahnya ini ada ban serep, terus
Masih lengkap juga sih, kunci dongkrak, kunci roda itu semua masih lengkap ya. Untuk menutupnya juga masih manual. Tapi untuk kondisi eksteriornya ini masih mulus banget ya. Sekarang coba kita kepoin nih. Untuk interiornya apakah istimewa juga? Oke, sekarang kita udah di bagian interiornya nih ya. Untuk interior kita mulai dulu dari baris keduanya. Ini dari bagian belakangnya dulu, karena kalau naik sedan itu lebih enak duduk di belakang ya. Dari bagian legroomnya dulu. Untuk legroomnya, nah ini kalian bisa lihat ya. Untuk legroomnya dia masih ada 1 jengkal. Kalau naik Accord nggak usah diraguin lagi untuk kenyamanannya, karena emang enak banget kalau naik Accord. Terus untuk headroomnya sendiri dia juga masih ada 1 jengkal, masih jauh ya. Untuk posisi duduknya sendiri ini tuh udah mentok ya, jadi udah nggak bisa dimundurin lagi. Tapi untuk posisinya dia tetap nyaman, nggak terlalu tegak ya. Jadi kalian kalau perjalanan jauh pun nggak pegel. Di bagian belakang ini kalian bisa duduk bertiga. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua, nah ini tinggal diturunin aja armrest di bagian tengahnya. Ada ini juga ya, ada cup holder. Terus ini kalian bisa atur juga nih ya untuk volume head unitnya sama pilihan source-nya nih. Jadi kalian bisa atur dari bagian belakang sini. Kalau kalian lipat, nah ini jadi bisa duduk bertiga ya. Headrestnya juga ada 3 di bagian belakang. Di bagian belakang situ dia ada tray. Untuk tray-nya dia udah elektrik. Nanti Angel tunjukin pas duduk di bagian depan cara nyalain ya. Untuk bagian tengahnya dia ada kisi AC belakang. Cuman kalau kalian pengaturannya masih dari depan ya. Kalau di bagian belakang cuma bisa dibuka tutup aja. Ada accent wooden panelnya juga di bagian tengah sini. Ada pocket belakang. Untuk bagian door trimnya dia ada tray-nya juga ya. Kalau di bagian pintu dia cuma dari pintu belakang kanan sama kiri dan pengaturannya masih manual. Di sini dia udah soft touch semua. Dia warnanya perpaduan ya, beige gitu sama ada hitam-hitamnya sedikit di bagian atas. Ada wooden panelnya. Untuk pengaturan kaca, dia kaca belakangnya nggak auto ya. Di bagian bawahnya dia ada door pocket kecil, terus ada asbak juga di bagian kanan sama kiri. Bagian atasnya, nah ini ada lampunya ya. Ini lampu baca ada di bagian kanan sama kiri. Kalau bagian tengah dia lampunya ada di bagian tengah sini. Di tengah-tengah situ banget ya. Sekarang kita coba buat duduk bagian depannya aja yuk. Oke, sekarang Angel lanjut untuk bagian depannya ya. Ini duduk di bagian driver. Untuk pengaturan kursinya sendiri dia udah electric seat ya. Untuk penumpang bagian kiri pun dia udah elektrik. Untuk bagian door trimnya hampir sama kayak yang di bagian belakang. Untuk kaca dia pengaturan kacanya yang auto baru bagian depan aja ya. Yang bagian belakangnya dia nggak auto. Di bagian bawah dia ada cup holder, ada door pocket kecil, ada speakernya juga. Di sini ada Windows lock, ada central lock, sama ini untuk pengaturan dari spionnya ya. Karena spionnya udah retract, udah elektrik juga, jadi kan tinggal atur aja dari bagian dalamnya. Di bagian kanan kita lihat sini ada tweeter kecil ya. Sini ada tombol untuk aircon, ada stability control, ini ada fitur CMBS-nya sama ini ya buat sensor parkir. Di bagian bawahnya ini ada laci kecil gitu. Untuk tuas buat buka kap mesin dia ada di bagian bawah sini. Tapi kalau misalnya tuas buat buka tangki bensin sama bagasi dia ada di bagian bawah deket pintu ya. Sekarang kita next ke bagian setirnya. Oke, lanjut lagi ke bagian setirnya. Untuk setirnya dia di sini udah dilapisin kulit ya. Di bagian atasnya dia ada sedikit aksen wooden panelnya, glossy juga tapi nggak terlalu kelihatan ya. Di bagian kirinya ini untuk pengaturan head unitnya. Dan kalau dilihat nih ya, ini tuh di bagian setir tombolnya banyak banget karena untuk fiturnya juga lengkap banget ya untuk Accord tahun 2015 ini. Di bagian kiri ini kalian bisa atur untuk volumenya. Terus ini juga ada tombol untuk angkat telepon, reject telepon, kalian bisa atur semua di bagian kiri. Untuk bagian kanannya ini untuk MID kalian bisa atur. Terus ini ada cruise controlnya juga ya di bagian kanan. Nah ini juga ada tombol untuk fitur lane keeping assist systemnya ya, ada di bagian kanan sini. Terus bagian bawahnya ini untuk MID-nya kalian bisa ngeliat untuk kilometer, terus tripnya berapa. Untuk kilometernya sendiri ini di 65.000 ya, tahun 2015 kilometernya 65.000 dan dijamin kilometernya asli nggak ada gulung-gulungan. Bagian belakangnya ini ada pedal shift. Untuk pengaturan wiper ada di bagian kiri, untuk lampunya dia ada di bagian kanan. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia ada di bagian bawah ya. Nah, ini dia udah tilt dan teleskopik, jadi bisa naik, bisa maju mundur juga. Next ke bagian head unitnya. Untuk head unitnya ini layarnya dia tuh ada 2 ya. Untuk yang touchscreen-nya dia ada di bagian sini nih, yang tengah kecil ini. Tuh kalian bisa ngeliat ya, ini tuh dia udah touchscreen. Cuman kalau model emang model lama ya, namanya juga mobil tahun 2015.
Di bagian kiri ini untuk volumenya. Kalau kalian mau pakai DVD ini bisa juga, masukin aja CD-nya ke dalam sini ya. Di bagian tengah ini ada tombol untuk lampu hazard. Untuk tombol start stop engine-nya dia ada di bagian kiri sini yang warna merah ya. Karena ini udah keyless, udah start stop engine juga. Untuk pengaturan AC-nya dia udah dual zone, rear AC belakang. Terus kalau kalian mau nyalain AC ini juga udah auto ya. Tinggal diatur aja sesuai pengennya kalian kayak gimana. Kalau misalnya kedinginan tinggal diturunin aja fan-nya, dan ini juga masih berfungsi semua dengan baik pokoknya. Bagian bawahnya lagi ini untuk audionya ya. Ini untuk info, ada navigasinya juga. Ini untuk tombol telepon. Kalau mau balik ke sini nih, ini kalau ke menu, nah kalian bisa lihat tuh di bagian tengahnya itu ya. Ini untuk pengaturannya ada di bagian sini. Jadi tinggal diputer-puter aja. Kalau untuk enter tinggal dipencet. Bagian bawahnya lagi ini ada asbak, terus ada ini juga ya, pemantik. Untuk persneling dia ada di bagian tengah, untuk transmisinya automatic. Dan di bagian tengah ini dia pakai aksen wooden panel. Nah, ini yang jelaskan tadi. Di bagian belakang kan ada kray ya. Untuk kraynya kalian tinggal pencet aja di sini. Dia udah elektrik. Untuk turuninnya juga sama, tinggal dipencet aja sekali. Armrest tengah dia udah soft touch. Kalau kalian buka ada console box, ada power outlet juga. Terus kalau kalian mau colok aux atau USB bisa dari tengah sini ya. Bagian atasnya untuk sun visor dia cuman ada kaca aja ya, jadi dia nggak dilengkapin lampu. Untuk lampunya dia cuma ada di bagian tengah sini. Nah, ini untuk lampu depan, ada tempat penyimpanan kacamata juga. Untuk dashboard dia tuh modelnya rada bergelombang gitu, jadi nggak lurus aja ya. Ini kalau di laci biasa buku servis sih. Oke, jadi gimana guys? Kan udah ngeliat ya untuk review dari Honda Accord 2015 ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya sekitar 7 jutaan. Dan untuk OTR-nya sendiri, untuk cash dia di 305 juta, untuk kreditnya di 295 juta, tapi tenang aja, masih boleh nego di tempat ya. Untuk informasi lainnya, kalian bisa langsung aja hubungin ke nomor Angel di 013-8787-6800. Atau yang pengen ngeliat-ngeliat katalog-katalog lain, kalian bisa cek website kita di www.autofam.net. Atau bisa juga cek Instagram Angel di @angel_autofam. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!